Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel media pembelajaran Sabdani Anggara. Tujuan saya membuat video ini yang pertama ialah untuk membenahi nilai pada semester genap, yaitu semester 4, yaitu pada mata kuliah anggaran perusahaan. Yang kedua, tujuan pembuatan video ini adalah sebagai media pembelajaran untuk teman-teman yang ingin mengetahui sedikit tentang materi anggaran perusahaan, khususnya materi anggaran tenaga kerja. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya ialah Sabdani Anggara Priadi dengan nomor pokok mahasiswa 101200016. Saya jurusan manajemen kelas C3 di STI STMB Bandung. Saksikan. Oke, langsung saja kita ke pembahasan. Barangkali teman-teman ingin mengetahui tentang materi anggaran perusahaan ini. Yuk kita bahas yang pertama dari definisinya, dan yang kedua, apa sih manfaat dan faktor yang mempengaruhi terhadap anggaran perusahaan, khususnya anggaran tenaga kerja. Yuk kita simak videonya. Baik, langsung saja ke definisi anggaran tenaga kerja. Tenaga kerja atau anggaran tenaga kerja adalah suatu rencana anggaran yang merencanakan secara terperinci tentang jumlah jam kerja karyawan dan tenaga kerja untuk satu periode maupun periode yang akan datang. Di dalam perusahaan, tenaga kerja dibedakan menjadi dua, yaitu tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Baik, pembahasan selanjutnya ialah faktor yang mempengaruhi tenaga kerja. Apa saja sih faktor yang mempengaruhi anggaran tenaga kerja? Yang pertama ada penarikan tenaga kerja, yang kedua pelatihan tenaga kerja, yang ketiga kebutuhan tenaga kerja, yang keempat pengawasan tenaga kerja, dan yang kelima ialah gaji dan upah tenaga kerja. Selain itu, ada juga manfaat anggaran tenaga kerja. Yang pertama ialah harga pokok barang dapat dihitung dengan cepat dan tepat, dan yang kedua, tenaga kerja digunakan sebagai atau dengan efisiensi sebaik mungkin, dan yang ketiga, pengeluaran biaya untuk tenaga kerja lebih efisien dan dapat diatur. Baik, di sini ada sebuah contoh soal atau sebuah contoh kasus di mana sebuah perusahaan pada tahun 2006 merencanakan kegiatan produksi sebagai berikut. Pada triwulan 1, perusahaan tersebut merencanakan produksi sekitar 1.200 unit, pada triwulan 2 1.300 unit, pada triwulan 3 1.400 unit, dan pada triwulan 4 1.600 unit. Untuk memproses bahan mentah menjadi parut jadi dilakukan melalui dua tahap, yaitu melalui bagian pencampuran dan bagian finishing, yang masing-masing membutuhkan waktu 2 jam kerja dan 3 jam kerja. Tarif upah pada masing-masing bagian tersebut ialah Rp600 dan Rp750 pada bagian pencampuran dan pada bagian finishing. Pada soal tersebut diminta susunlah anggaran tenaga kerja langsung pada tahun 2006 yang terbagi ke dalam anggaran jam kerja langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Diketahui total produksi keseluruhan ialah 5.500. Pada tabel di samping ada tabel anggaran jam kerja langsung di mana ada kolom bagian pencampuran, bagian finishing, serta total jam kerja langsung yang secara menurun atau garis vertikal. Pada triwulan 1, rencana produk atau rencana produksi perusahaan yaitu 1.200 dikali 2 jam pada bagian pencampuran yang menghasilkan 2.400 produk, sedangkan pada bagian finishing 1.200 unit dikali 3 jam dan menghasilkan 3.600 produk. Pada triwulan 2 yaitu 1.300 dikali 2 jam pada bagian pencampuran yang menghasilkan 2.600 unit produk, dan pada bagian finishing 1.300 dikali 3 jam yang menghasilkan 3.900 unit. Pada kolom triwulan 3 1.400 unit dikali 2 jam pada bagian pencampuran yang menghasilkan 2.800 unit, dan pada bagian finishing 1.400 dikali 3 jam yang menghasilkan 4.200 unit, sedangkan triwulan 4 ialah 1.600 unit dikali 2 jam pada bagian pencampuran yang menghasilkan 3.200, dan pada bagian finishing 1.600 dikali 3 jam yang menghasilkan 4.800 unit pada bagian finishing. Total daripada bagian pencampuran ialah 11.000 unit, dan juga total pada bagian finishing ialah 16.500 unit, sedangkan total jam kerja keseluruhan per triwulan ialah 27.500 jam. Tahap selanjutnya ialah mengerjakan atau menyelesaikan anggaran biaya tenaga kerja langsung. Pada bagian pencampuran,
total keseluruhan produk yang diproduksi ialah 11.000 unit dikali tarif upah pada bagian pencampuran ialah Rp600 dan menghasilkan nominal sebesar Rp6.600.000. Pada bagian finishing, total produk yang akan diproduksi ialah 16.500 unit dikali Rp750 yaitu tarif upah pada bagian finishing, sehingga menghasilkan nominal sebesar Rp12.375.000, sehingga totalnya menjadi Rp18.975.000. Oleh karena itu, biaya tenaga kerja langsung per unit bisa diketahui dengan cara total keseluruhan biaya dibagi dengan total produk yang akan diproduksi, yaitu 18.975.000 dibagi dengan 5.500 dan menghasilkan 3.450 unit pada tahun 2006 yang akan diproduksi oleh perusahaan tersebut. Oke teman-teman, itulah sedikit pemaparan materi tentang anggaran perusahaan pada bagian anggaran tenaga kerja. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi manfaat kepada teman-teman yang menonton video ini. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan serta komen juga teman-teman. Bila ada yang ingin ditanyakan silahkan tanyakan di kolom komentar. Saya Sabdani Anggara Priadi, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.